meningkat banyak ya, meningkat cukup tajam karena mungkin kakak-kakak kelasnya kan sudah memberikan inspirasi banyak kepada adik-adik kelasnya, sehingga mereka juga jadi tertarik untuk ikut serta. Apalagi sekolah-sekolah yang kemudian sudah pernah dapat juara atau sudah pernah dapat gold medal begitu ya, sehingga mereka adik-adik kelasnya juga tentu ingin tahu seperti apa dan juga ingin berprestasi seperti kakak-kakak kelasnya. Jadi ini pengaruh positif yang bagus sekali ya. Sebenarnya kreativitas memang jadi nomor satu ya. Kalau di tengah keterbatasan keadaan di mana kita bisa melakukan penelitian, ini mereka bisa melakukan di sekitar rumah ya, yang tidak harus keluar jauh atau ke laboratorium. Jadi selama mereka itu bisa mendapatkan data, itu bisa dilakukan di sekitar rumah, tidak harus pergi. Dan ada juga bidang-bidang penelitian di MST itu mereka bisa melakukan misalnya dengan analisis komputer, simulasi komputer itu juga bisa. Dan memang untuk tahun ini karena ada kasus pandemi ini dimungkinkan untuk siswa-siswa melakukan penelitian berdasarkan pustaka. Tetapi memang ada minimal berapa banyak jumlah pustaka yang mereka harus review untuk bisa dijadikan bahan ulasan untuk penelitian mereka. Tetapi sedapat mungkin sih membuat eksperimen, tetapi namanya eksperimen terbatas. Jadi yang seharusnya misalnya harus di laboratorium, mereka ambil sesuatu yang bisa mereka kerjakan di sekitar rumahnya. Jadi saya baru juga mereview ada anak yang membuat suatu alat yang untuk memonitor sesuatu tetapi di bawah laut, di bawah permukaan air. Itu kan luar biasa, untuk anak SMA sudah terpikir sampai ke sana, kan luar biasa. Tapi ya itu karena mungkin mereka juga sudah pada tahap yang ingin tahunya lebih besar, sehingga dia cari apa sih gitu yang baru, yang mungkin tidak diteliti orang, tetapi dia bisa menemukan sesuatu itu. Kita sih selalu memang berharap selalu arahan dari pembimbing pendamping itu aktif begitu ya, sehingga anak itu tidak salah arah begitu. Kadang-kadang data ada, tetapi misalnya untuk mengolah datanya dia bingung mesti dibawa kemana gitu untuk menjawab tujuan penelitian. Nah itu pembimbing yang seharusnya bisa mengarahkan. Memang meskipun masih SMA, tetapi di situ kalau mereka melakukan penelitian itu sebenarnya ajang mereka untuk melatih diri, untuk berpikir logis, kemudian untuk berpikir atau untuk melatih daya analisisnya. Karena kalau kita melakukan penelitian kan tidak mau kita berpikir bagaimana menganalisis sesuatu. Nah itu penelitian itu melatih mereka untuk meningkatkan daya analisisnya dan juga kejujuran. Karena meneliti itu dasarnya juga kejujuran. Minat untuk melakukan penelitian dari anak-anak SMU ini luar biasa kan ya. Sekarang ada yang memasukkan proposal ini sekitar hampir 2.000, tetapi yang kemudian menuntaskan penelitiannya 1.200-an sekian. Topik-topik penelitian sekarang ini saya melihat malah banyak dari mereka yang sudah mulai berpikir jauh ke depan. Jadi jauh ke tahun 2045. Ada yang mengatakan bahwa 2045 itu misalnya dunia akan mengalami krisis pangan. Sudah ada yang mulai berpikir ke sana. Berarti kan sudah jauh ya berpikirnya. Dan saya yakin kalau banyak anak SMU yang sudah ke arah sana berpikirnya, ya mereka akan menjadi generasi yang nanti menentukan nasib bangsa itu di tahun itu. Ya.